Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian hari ini sudah sarapan apa belum? Beneran, ta? Bawa air semuanya, bawa tumbler? Bawa. Terus kalian udah makan apa belum tadi? Siapa yang udah makan, siapa yang udah sarapan? Oh, sedikit, nanti makan ya siangnya ya. Pas istirahat ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya terlebih dahulu. Berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, kan putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di madar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta buat ketua kelas memimpin doa. Doanya di dalam hati ya. Siap? Silakan Ibu. Doa di dalam masing-masing. Kesepakatan kelas di mana kalian yang pertama harus mendengarkan perintah atau penjelasan dari ibu, tidak boleh rame, tidak boleh berisik. Lalu yang kedua, kalau bertanya kalian jangan lupa acungkan tangan. Yang ketiga apalagi? Jangan ribut di kelas, jangan bertengkar di kelas, hormati sesama teman ya. Jangan lupa acungkan tangan atau bilang hadir ya kalau ibu absen satu-satu. Ahmad Nabhan, Ahmad Wildan, Aisyah, Alessa, Alfredo. Kemana nak? Apa? Ke Malang. Ada suratnya tak? Akila, doakan ya teman-teman kalian yang sakit atau yang berhalangan masuk, semoga besok bisa masuk dan sembuh. Selanjutnya, Ibu mau nanya, kemarin kita udah belajar tentang apa? Piktogram. Lagu apa lagi? Jagar Batang. Tentang apa aja kemarin? Tes. Terus apa lagi? Bukan buah-buahan. Kemarin tentang makanan ya, udah. Minuman udah. Sekarang kita bukan belajar tentang piktogram atau diagram batang lagi, tetapi kita beda materi. Ibu mau nanya, siapa yang suka buah semangka? Acungkan tangan. 1, 2, 3 sedikit. Lalu kalau buah apa lagi? Durian yang enak banget itu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain nggak suka. Lalu buah rambutan. Oh, banyak rambutan. Buah apa lagi? Jadi buah apa yang kalian suka? Apel. Jeruk yang asem. Melon. Oke. Karena banyak yang suka buat mencarinya. Tetapi nanti kita juga menggunakan diagram, tapi bukan diagram batang, diagram yang lain. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai diagram turus. Jadi kalian bisa menyajikan data dalam bentuk diagram turus. Ibu mau menunjukkan gambar.
Ibu punya orientasi masalah. Yang pertama ada pertanyaan begini. Di pasar buah segar, Pak Adi mencatat jumlah buah yang terjual selama 1 hari. Ayah pikirkan, lalu Pak Adi belum sempat membuat rekapitulasi penjumlahan dalam bentuk diagram lurus. Bantu Pak Andi yuk, ada yang mau bantu Pak Andi? Pertanyaannya yang pertama, buah apa yang pertama ada pisang. Pisang ada 3. Jadi ada yang mau jawab diagram terusnya seperti ini? 5, 6, 7. Apa? 9. Berarti berapa anak? 11, 2, 3. Kalau udah 4 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu yang suka apel siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu buah apa yang paling sedikit terjual? Strawberry. Iya, enak. Berapa total seluruh buah yang terjual hari ini? Coba susun. 2 tambah 1. 1 tambah 2. 3 tambah 1. 4 tambah 1. 5 tambah 7. 12, benar. Simpan. 1 tambah 1. 2 tambah 1. 3 tambah 1. 4. 6. 62. Oke, karena kalian ada yang bisa dan juga ada yang biar kalian lebih memahami lagi, Ibu nanti akan membuat LKPD, tapi kalian LKPD-nya maju di depan. Jadi nanti kalian per kelompok masing-masing kelompok maju ke depan buat menjawab pertanyaan dari diagram lurus ya. Diam dulu. Ibu mau kalian membentuk 7 kelompok. Udah duduk di tempat duduk masing-masing? Udah. Kelompok yang pertama yang ini, kelompok 2. Kelompok 2 sampai mana? Kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oh, dibagi 6 kelompok aja ya. Dibagi menjadi 6 kelompok. Oke? 6 kelompok. Yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan cara permainannya. Nanti Ibu pertama-tama Ibu akan mesepin kelompok mana yang maju lebih dulu. Lalu nanti setelah itu kalian nanti akan masing-masing kelompok nanti ada yang jadi buah mangga, ada berapa nanti kalian bulatkan seperti ini. Paham? Gini, ada berapa nanti jawab. Ada semangka, ada berapa gitu ya, paham? Lalu jawab pertanyaan dari 5 pertanyaan ini. Jadi gantian, ada yang jawab, ada yang mengerjakan. Seperti itu, paham? Paham. Gampang kan? Ibu sepin terlebih dahulu ya. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4 di belakang. Kalau gak nyampe bisa naik ke kursi. Udah Ibu siapkan. Ayo, nah. Siapa yang belum kamu ya? Semangka, naik. Belum semangka. Ini jangan lupa dihitung ya. Tadi udah dihitung. Berapa? Paling banyak disukai siswa.
Melon. 8, paling banyak. Buah apa yang paling sedikit? Jeruk. Oke, berapa jumlah siswa yang jumlah semangka dan mangga? Semangka sama mangga. 2 dikurangi. Berapa jumlah siswa? Seluruhnya ada 30. Selanjutnya, sebentar. Enggak. Nanti ada soal. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cowok. Ini anak, biar kalian melatih kerjasama juga, kerjasama tim. Ada yang nulis, ada yang menjawab, gitu. Aku boleh menulis. Pinter. Pinter, ya enak gitu kerjasama. Ayo, tadi konsep. Boleh jawab barengan kok, boleh jawab barengan. Ada yang jeruk misalnya. Kelompok 2 maju. Hati-hati ya. Lurus gini. Ya. Kamu jawab ini, Tah. Loh, belum selesai kan? Belakangan kamu, tunggu jawabannya selesai. Biasanya kelompok 1 duluan terus. Kelompok 1. Tolongnya, buat diagram terusnya. Ini sambil dijawab. Oh, nanti videonya ini nih. Jawab sambil jawab ini. Buah yang paling banyak. Belum bisa ya? Buah apa yang paling sedikit? Sekarang presentasikan berapa buah kalian dipresentasikan di depan. Berapa buah mangga? Sambil lalu gini, sambil lalu dilihat gini, sambil lalu dibaca. Mangga ada berapa? Mangga ini ada berapa? 5. Terus semangka ada berapa? Ada 8. Apel ada berapa? 6. Melon ada berapa? Jeruk ada berapa? Sekarang presentasikan jawabannya. Kalian baca, lalu kalian jawab. Ayo, berapa jumlah gitu? Dibaca, gak apa-apa. Menyukai buah melon. Ada berapa? 7. Lalu, buah apa yang paling banyak disukai siswa? Semangka, bener gak? Teman-teman, anak-anak, bener gak? Nak, lihat. Buah apa yang paling banyak disukai siswa? Ada berapa? Buah apa? Kelihatan? Buah apa yang paling banyak disukai siswa? Ya, gak apa-apa. Ada berapa yang disukai siswa? Yang paling banyak disukai siswa buah apa? Buah semangka. Lalu, buah apa yang paling sedikit disukai siswa? Buah apa? Jeruk. Jawaban kelompok terakhir, kelompok 6 jeruk. Benar nggak, teman-teman? Benar ya, 4. Terus, berapa selisih jumlah semangka dan apel? Jumlah semangka apa? 8. Apelnya ada 6. Semangka dan apel. 8 dikurangi 6 ada berapa?
2. Oh iya. Ibu lihat. 2, jawab. Sekarang 2, nggak apa-apa. Berapa jumlah seluruh? Sekarang baca. 2, jawab 2. Berapa jumlah? Ayo baca. Berapa jumlah siswa yang diamati? Ada 30. Oke, benar. Boleh tepuk tangan buat kelompok terakhir yang maju. Tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan. Makasih ya. Bisa tentang diagram turus tadi. Terus jawabannya udah benar semua, meskipun ada beberapa yang masih keliru, tapi tidak apa-apa. Sekarang Ibu mau memberikan penguatan tentang apa sih diagram turus itu. Mengenal diagram turus. Apa diagram turus? Apa sih diagram turus itu? Diagram turus itu cara yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa benda dengan menggunakan garis lurus dan miring. Lalu, tujuan menggunakan turus. Tujuannya dari turus adalah agar kita dapat mengetahui jumlah dari suatu objek dengan cepat. Jadi tadi kan ada banyak buah-buahan. Kalian hitung jadi diagram turus, jadi cepat kalian mendata jumlah itu. Lalu, contoh penulisan turus menggunakan garis-garis seperti ini. Kalau ada 5, kita gariskan miring. Latihan soal. Berapa banyak gambar orang-orang sawah di samping? Ada berapa? Ada yang mau maju? 4, coba maju. Diagram turuskan ya. Ada orang-orangan tuh loh. Ada berapa? Tuh, 2, 4. Sama dengan? Kasih sama dengan? 4. Oke. Beri tepuk tangan buat temannya yang udah berani maju dong. Selanjutnya ada apa lagi? Jawabannya benar-benar 4. Gambar kunang-kunang di samping. Ada yang mau maju nggak? Maju. Mau maju Aisyah? Maju. Oke. Beri tepuk tangan buat temannya yang berani maju. Kita lihat ya jawabannya. Ada 8. Sekarang Ibu akan membagikan kalian soal. Soalnya gampang banget, cuman 5. Dan itu cuman jawab kayak tadi aja. Ibu bagikan satu-satu ya. Lapar di telok. Let's go. Sama-sama. Iya, nama pendek gak apa-apa. Tapi nama absen ya, jangan lupa ditulis. Ini diatamnya tadi dikurang apa langsung jawab sini, Bu? Langsung dijawab di sini? Tadi kurangin langsung. Enggak, mananya yang jawab? Buat jumlah. Ayo kan Bu, kemarin aku gini terus Ibu suruh kurang. Kan beda selisih kalau misalnya ditanya buah semangka dan buah anu, berarti selisih dikurangi. Kan ini nggak ada selisihnya. Ini yang baru selisih dikurangi. Kalau selisih itu dikurangi. Kalau ada kata selisih berarti dikurangi. Oke, kalau ada penjumlahan biasa dijumlahkan. Kalau selisih pokoknya dikurangi ya. Sudah, gampang kan ya? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Udah. Aku 38. Bu, Sudah, benar banget. bener kan Bu? Bener enggak? Semangka sama mangga berapa selisihnya? Selisih. Kalau selisih itu dikurangi, jangan lupa. Selisih. Kata selisih sama dengan dikurangi. Kalau ada kata selisih. Selisih. Artinya dikurangi ya.
Oke. Buah. Buah apa yang paling banyak disukai siswa? Oke, makasih ya. Sudah, tunggu ini, habis ini ya. Ini belum. Gampangnya jawabannya, temannya loh udah selesai langsung. Tanya, ada yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini enggak? Kita udah belajar apa aja? Terus apa lagi? Cara membanding, cara apa? Senam bukan. Cara mendata buah-buahan dari banyak buahan menjadi data yang lebih cepat untuk dihitung. Apalagi tadi? Ada yang bisa menjawab? Apalagi tadi? Tadi kan kita udah belajar diagram turus, di mana diagram turus itu merupakan data yang awalnya banyak, kita menjadi lebih singkat lagi, di mana kita bisa menghitung dari data yang banyak itu menjadi singkat dengan menuliskan jumlahnya atau menuliskan data dari yang kita dapatkan. Sekarang ibu mau nanya, apa yang susah dari pekerjaan tadi? Ada yang susah nggak? Ada. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Seru nggak tadi yang maju ke depan? Seru. Oke, sebelum pulang, sebelum istirahat, teman, nak, nanti, diam dulu. Nanti kalau pulang jangan lupa buat belajar lagi tentang diagram ya. Biar kalian tambah tahu cara kalau selisih itu berarti dikurangi. Kalau jumlahkan semua data berarti semua datanya di total. Oke? Sekarang ibu akan meminta kalian untuk berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, silakan berdiri semuanya. Lagu Tanah Airku. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Karena materinya udah selesai, ibu harap nanti kalian istirahatnya pelan-pelan. Kalian istirahatnya jangan lupa beli makanan yang sehat, jangan yang pedas-pedas ya. Oke, sebelum istirahat, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. buah-buahan banyak, 30-an, nanti mereka itu membulatkan gitu Pak. Sebenarnya itu menggunakan papan TV itu loh Pak, untuk bisa lebih kreatif lagi. Tapi karena saya tidak berani juga Pak, dan harus ke atas, jadi saya menggunakan papan langsung untuk tidak menggunakan spidol. Nah itu mereka seru Pak, karena juga saya kan melakukan spinner. Nah mereka itu ternyata suka spinner Pak, meskipun hanya bagian kelompoknya itu yang maju saya aja, ternyata mereka seru Pak. Ayo dong ibu saya, semoga saya gitu loh Pak. Nah untuk yang waktu kendalanya tidak ada sudah Pak, cuman tadi banyak yang
keluar buat ke kamar mandi, terus untuk balik ke kelasnya itu cukup lama, itu aja Mbak. Baik, mungkin yang bisa saya tambahkan masih sebenarnya untuk yang pertama untuk mengantisipasi anak yang senior belakang itu bisa ditegaskan lagi maksimal satu ke belakang ke belakang. Kemudian selama pembelajaran itu cukup satu kali dalam satu hari itu maksimal 2 kali ya, misalnya seperti itu. Jadi dari pagi sampai siang itu izin ke belakang hanya 2 kali maksimal. Kalau dalam pembelajaran misalnya satu mata pelajaran itu cukup 1 kali. Nah, itu mungkin bisa depannya dijadikan referensi. Selanjutnya untuk siswa yang maju itu juga bisa dicoba yang bebek yang balap itu. Drag race itu gampang juga sama kayak seminar itu, tinggal kita copy paste nama anak ke aplikasi yang online itu, nanti kita jalankan, kita start, nanti bebeknya itu akan kayak balapan, nanti yang finish duluan dia yang maju. Nah seperti itu saya sering pakai ketika untuk menguji anak-anak yang mengerjakan matematika ke depan. Nah itu anak-anak senam jantung yang seperti itu. Wah gitu Pak. Jangan saya Pak, lu tidak tahu, bukan Pak Gana yang memilih, yang memilih bebek yang kamu pilih sendiri ya gitu. Nah itu mungkin juga bisa dijadikan referensi supaya kelas itu tetap interaktif apapun mata pelajarannya, dan bagus yang memanfaatkan segala potensi yang ada di kelas, meskipun dalam tanda kutip keterbatasan ya, karena cocoknya kan pakai IFT ya, Iya Pak. karena memang IFT-nya di perpus nggak bisa dibawa ke atas ya, resiko itu bisa pakai papan besar itu bagus. Nah, memang untuk yang grafik batang model yang dari samping itu belum saya beritahu, kemarin hanya saya beritahu kalau menyajikan data itu dulu juga sebagai ketentuan mana yang harus disebut X, mana yang harus disebut Y. Terima kasih sudah ditambahkan.